Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Sistem Pengendalian Manajemen kelas G akan mempresentasikan mengenai kasus 91 yang berjudul New York Times. Sebelumnya, kelompok 5 beranggotakan yang pertama Madia Amanah Ramadanti dengan NIM 2018-310422, Jazilatun Nikmah dengan NIM 2018-310423, Nur Ainiatul Hasanah dengan NIM 2018-310424, Dita Imada Fitriana dengan NIM 2018-310436, dan Ais Aprilia dengan NIM 2018-310444. Baik, langsung saja berikut adalah video presentasi dari kelompok 5. Selamat menonton. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan New York Times. Jadi singkat cerita, pada tahun 2001, perusahaan New York Times memiliki berbagai properti media cetak, meliputi surat kabar New York Times, Boston Globe, Worcester Telegram, dan Gazette, serta 14 surat kabar regional lainnya yang kebanyakan berlokasi di selatan Amerika Serikat. Perusahaan juga memiliki beberapa properti media penyiaran yang menghasilkan 5% dari pendapatan dan New York Times Digital yang menghasilkan 2% dari total pendapatan. Tetapi pada tahun tersebut ternyata merupakan tahun yang berat bagi perusahaan maupun perekonomian yang hanya mengalami angka pertumbuhan tahunan sebesar 0,3% di kuartal kedua. Selain itu, serangan teroris pada 11 September telah meningkatkan rasa ketidakpastian secara dramatis. Nah, profitabilitas dari operasi surat kabar sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi. Perusahaan pemasang iklan yang merupakan pelanggan terpenting cenderung mengurangi belanja iklannya secara signifikan selama masa kelesuan ekonomi tersebut. Padahal dari perusahaan New York Times ini, iklan ini merupakan 65% dari total pendapatan perusahaan. Jadi bisa dibilang pemasangan iklan itu merupakan pendapatan utama dari New York Times Company. Namun pada tahun sebelumnya, selama masa booming-boomingnya New York Times Company, perusahaan ini dapat meningkatkan investasinya di New York Times Digital secara besar-besaran. Tetapi pada awal tahun 2001, laba korporat mulai menurun dan Nasdaq juga jatuh sehingga setengah dari puncaknya yang dicapai pada bulan Maret 2000. Sebagai akibatnya, toleransi terhadap kerugian New York Times Digital yang telah terakumulasi segera berkurang dengan cepat. Meskipun New York Times Digital telah membukukan arus positif di kuartal kedua untuk pertama kalinya, masih diyakini bahwa biaya dapat dikurangi lebih lanjut dengan cara mengintegrasikan operasi New York Times Digital secara lebih menyeluruh dengan bagian lain dari perusahaan. Lalu selanjutnya New York Times Digital. Pada bulan September 2001, NYTD atau New York Times Digital telah mengembangkan dan mengoperasikan dua situs web, yaitu newyorktimes.com dan boston.com. Jadi bisa dibilang New York Times Digital ini yang mengoperasikan kedua web dari New York Times Company, yaitu web newyorktimes.com dan boston.com. Nah, kedua situs tersebut memberikan akses internet ke berita lengkap dari surat kabar New York Times dan Boston Globe, breaking news yang diperbarui secara teratur, dan beragam fitur-fitur interaktif yang canggih. New York Times Digital juga bertanggung jawab untuk mengelola bisnis company Digital Archive Distribution yang menyediakan informasi dari berita penelitian seperti Dow Jones dan LexisNexis. Nah, dari newyorktimes.com sendiri itu memiliki beberapa tim, di antaranya itu ada yang namanya tim berita. Nah, jadi sebagian dari tim berita newyorktimes.com ini bertanggung jawab dalam memasukkan gaya dan sudut pandang New York Times ke laporan breaking news dari seluruh penjuru dunia dan sesegera mungkin mempublikasikannya di situs web sepanjang hari. Selain itu, mereka juga mengganti kepal berita, menambah hyperlinks, menyesuaikan kembali ukuran foto, dan mengubah keterangan gambar. newyorktimes.com mengelola tenaga penjualannya sendiri untuk menjual iklan tampilan. Meskipun newyorktimes.com juga bereksperimen dengan biaya langganan untuk berita premium, namun hampir seluruh pendapatan newyorktimes.com dihasilkan dari penjualan iklan di situs web tersebut.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jazila Tunikman, NIM 423, ingin menjelaskan tentang struktur organisasi dan kepemimpinan. Pada awal tahun 1995, Steve Lesjani, seorang karyawan di Departemen Sistem Informasi pada perusahaan, menjadi yakin bahwa internet akan memiliki pengaruh besar terhadap dunia bisnis. Tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tetap menjadi yang terdepan dalam tren baru. 4 karyawan Steve Lesjani, 2 karyawan dari meja berita dan seorang eksekutif periklanan ditugaskan untuk menangani proyek situs web baru tersebut. Mereka melakukan investasi pada apa yang disebut dengan sekop, yang memungkinkan perusahaan untuk menyekop isi surat kabar ke internet. Yusuf melapor baik kepada manajer umum maupun editor surat kabar. Hal ini adalah gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena New York Times, seperti hampir semua organisasi berita lainnya, telah membangun tembok Cina di antara sisi editorial dan sisi bisnis guna memastikan independensi editorial. Selama 4 tahun berikutnya, perusahaan meningkatkan investasinya dalam operasi online. Ketika perusahaan melakukan hal itu, muncul fokus yang lebih sempit untuk ruang berita New York Times. Nizam melanjutkan, sekarang kami telah membagi fokus tersebut menjadi 2. Selain menyediakan berita terbaru setiap harinya, kami menciptakan fitur dan fungsi yang mampu meningkatkan laporan berita. Kami juga menambahkan database lain yang kami impor dari sumber-sumber lain. Bisa dikatakan bahwa kami atau New York Times adalah operasi software dan mereka adalah surat kabar adalah operasi berita. Tetapi pada tahun 1999 nilai internet mulai meningkat secara drastis dan para eksekutif senior dalam perusahaan mulai mengkhawatirkan bahwa sumber daya yang sudah didedikasikan untuk New York Times kurang memadai. Selain itu, mereka mengkhawatirkan bahwa tingkat dialog yang konstruktif dan kreatif mengena ke arah situs web tersebut akan menuju kurang mencukupi. Sebagai akibatnya, perusahaan mengimplementasikan 2 keputusan. Pertama, pada bulan Mei 1999, manajemen menciptakan suatu divisi operasi baru NYTD yang sebelumnya disebut Times Company Digital, yang melapor langsung ke korporat dan bukan ke manajemen surat kabar. Kedua, tracking stock, kelas saham khusus yang dalam teori memantau kinerja suatu divisi dalam suatu korporasi, diluncurkan yang akan memungkinkan NYTD untuk mendapatkan modal dengan valuasi internet dan bukan hanya valuasi surat kabar. Tekanan agar NYTD mencapai profitabilitas semakin meningkat di akhir tahun 2000. Sebagai akibatnya, manajemen memutuskan untuk mengejar efisiensi operasi yang lebih besar dengan melakukan sentralisasi atas operasi. Para manajer produk mengkoordinir semua tugas yang berkaitan dengan produk-produk mereka, mengumpulkan semua masukan dari bagian penjualan, pemasaran, dan teknologi. Mereka akan mengembangkan suatu rencana bisnis seputar produk baru dan, jika disetujui oleh manajer umum dan staf senior, akan mengelolanya secara berkelanjutan. Manajer umum pada gilirannya melapor kepada tim kebijakan senior yang beranggotakan 6 orang, yang dikepalai oleh CEO Nisenholt. Dan pada bulan September 2001 terdapat konsensus dalam NYTD bahwa struktur organisasi tersebut bekerja dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraniatul Hasanah dengan NIM 2018-3104244. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kultur and values atau budaya dan nilai. Di mana pada surat kabar New York Times selalu menjaga tradisi dan beroperasi dengan sangat konservatif. Tetapi ketika NYTD berpisah dengan New York Times pada pertengahan tahun 1999, terdapat keinginan bersama untuk menciptakan suatu budaya internet. Nah, di dalam NYTD, Muriel Watkins, Wakil Presiden Sumber Daya Manusia dan Komunikasi, menyatakan, kami sangat ingin menyampaikan pesan yang kuat bahwa kami adalah bisnis berbeda, perusahaan yang berbeda, dan budaya yang berbeda.
kami ingin memperkerjakan karyawan yang memiliki nilai berbeda dengan karyawan yang ada di Thames. Maksud kata kami itu adalah NYTD. Jadi, NYTD melakukan banyak perubahan, membentuk suatu komite budaya yang bertugas untuk mendalami siapa NYTD sekarang ini atau apa yang NYTD inginkan, dan kemudian apa yang ia butuhkan untuk mencapai tujuannya. NYTD berusaha sangat keras untuk menciptakan budaya eksperimental, pengendalian birokrasi, prosedur, dan pekerjaan kertas diminimalkan. Nah, dalam beberapa proses tertentu diperbolehkan untuk berkembang, tetapi tidak boleh menjadi harga mati. Maksudnya itu yang ditekankan di sini adalah pendekatan tim dan semangat keterbukaan. Lalu selanjutnya ada hiring and compensation, perekrutan dan kompensasi. Nah, kebijakan modifikasi guna menunjang usaha untuk menciptakan budaya yang berbeda. Sampai NYTD dipisahkan dengan surat kabar, kebanyakan staf nytimes.com adalah hasil transfer internal. Nah, rencana perekrutan terbaru NYTD mengharuskan perekrutan besar-besaran dari luar perusahaan. Bursa tenaga kerja untuk posisi yang berkaitan dengan teknologi adalah sangat kompetitif di akhir tahun 1990-an. Nah, pada kenyataannya, kesulitan dalam perekrutannya menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan NYTD. Janji opsi saham berdasarkan tracking stock NYTD yang akan segera diluncurkan adalah sangat penting dalam menarik tenaga kerja yang potensial dengan kriteria yang dicari NYTD tersebut. Kriterianya adalah muda, cerdas, ambisius, dan berpengalaman dalam bisnis. Program pensiun yang sangat dihargai dalam organisasi surat kabar. Nah, pada bulan September 2001 telah berkembang beberapa kekhawatiran mengenai bagaimana cara untuk memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan internet dapat ditransfer kembali ke organisasi surat kabar tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai proses penyusunan anggaran. Di masa awal nyttimes.com, proses penyusunan anggarannya benar-benar terintegrasi dengan proses penyusunan anggaran korporat. Perekrutan Nielsen-Holtz mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat komitmen perusahaan terhadap inisiatif tersebut. Karena dengan adanya Nielsen-Holtz di perusahaan, akan ada dukungan yang konstan untuk meningkatkan investasi dalam situs web seseorang yang langsung melapor kepada penerbit dan editor surat kabar. Nah, jadi pada awal kehidupan nyttimes.com, proses penganggarannya sepenuhnya terintegrasi dengan korporasi. Memperkerjakan Tuan Nielsen-Holtz menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam perusahaan. Sejak saat itu, jumlah yang dikomitmenkan untuk itu terus meningkat. Namun, dalam banyak hal, Tuan Nielsen-Holtz merasa dibatasi oleh keterbatasan bekerja di perusahaan besar. Ledakan di pasar Nasdaq dan pemisahan NYTD dari organisasi surat kabar mengubah batasan anggaran secara dramatis. Pengeluaran besar-besaran didorong oleh Wall Street, dan para pesaing tampaknya membuat kemajuan pesat. NYTD berinvestasi secara agresif dalam menciptakan infrastruktur TI kelas dunia yang didedikasikan untuk media interaktif. Membangunnya dibutuhkan pengembangan keahlian baru, karena proyek NYTD jauh lebih kecil dalam hal modal yang dibutuhkan daripada proyek surat kabar. Untuk membantu menghasilkan ide, NYTD terus meninjau data penggunaan untuk situs webnya, tetapi juga mendorong pemikiran independen data. Karena sifat pasar internet yang berubah dengan cepat, anggaran dan perakiraan berubah potensi untuk berubah dengan cepat dan diperbarui setiap bulan. Ada banyak dugaan yang terlibat, terutama dalam memproyeksikan pendapatan. Proses tersebut masih dikoordinasikan dengan proses penganggaran perusahaan, dan target keuangan ditetapkan di tingkat perusahaan. Namun, anggaran perusahaan didasarkan pada ekspektasi variabilitas yang jauh lebih kecil dan banyak direvisi internal yang lebih lama.
Untuk sementara, tingkat investasi NYTD dalam proyek-proyek baru dibatasi oleh kemampuannya untuk merekrut dan melatih orang-orang baru. Tim eksekutif senior diprioritaskan di antara proposal yang telah dikirimkan. Namun, pada akhir 2000 dan awal 2001, sumber daya keuangan sekali lagi menjadi kendala utama. Proposal proyek yang sangat spekulatif artinya tidak ada hasil yang jelas dalam 1 tahun dengan cepat ditolak. Pengecualian termasuk proyek yang dipandang penting untuk misi editorial inti surat kabar dan proyek yang terkait dengan pengembangan infrastruktur teknis NYTD. Bahkan kemudian, proposal diteliti dengan cermat untuk memastikan pekerjaan berkualitas New York Times dengan biaya serendah mungkin. Presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan pada slide berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada slide berikutnya, yaitu mengenai evaluasi kinerja. Berbagai faktor membentuk persepsi tentang kinerja NYTD. Pada tahun-tahun awal, meskipun anggaran terintegrasi dengan anggaran perusahaan, NYTtimes.com memiliki P&L sendiri. Kinerja keuangan bukanlah satu-satunya ukuran. NYTD selalu mengukur jangkauan audiens, lalu lintas, dan berbagai ukuran kepuasan konsumen juga. Namun, meskipun NYTD berada dalam posisi rugi, mencapai target garis bawah sangatlah penting. Target keuangan dinegosiasikan oleh NYTD dan staf senior perusahaan selama proses penganggaran perusahaan. Target ini cenderung berfokus pada metrik yang paling penting untuk korporasi, yang dapat berubah dari 1 tahun ke tahun berikutnya, tergantung pada strategi perusahaan dan kondisi perekonomian. Untuk paruh pertama tahun 2000, pendapatan NYTD 2 kali lipat dari yang NYTD miliki, dianggarkan dan berkembang. Meskipun profitabilitas NYTD menjadi lebih penting, itu tidak mudah untuk dihitung karena operasi tumpang tindih antara NYTD dan bisnis inti. Hubungan antara NYTD dan bisnis inti berdampak dan mempertahankan hubungan yang sehat menjadi lebih menantang karena bisnis inti menderita akibat penurunan periklanan yang dimulai pada awal tahun 2001. Karyawan di dalam inti menghabiskan banyak uang untuk tetap menguntungkan. Beberapa dari mereka menjadi membenci NYTD, percaya bahwa divisi tersebut dapat lolos dengan kehilangan jutaan. Namun demikian, pada September 2001, NYTD tampaknya hampir melaporkan kuartal pertamanya yang menguntungkan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ais Aprilia, NIM 2018-310-444. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dengan bisnis inti. Ketika tim manajemen senior bertemu pada akhir bulan September 2001 untuk mendiskusikan struktur organisasi masa depan dari NYTD, beberapa bidang friksi menjadi agenda utama. Masing-masing diciptakan melalui tumpang tindih antara operasi dari bisnis inti dari NYTD. Beberapa bidang yang dibahas dalam agenda utama yaitu operasi editorial dan merek New York Times, kemudian penjualan iklan, dan yang terakhir adalah penjualan langganan. Baik, yang pertama adalah operasi editorial dan merek New York Times. Operasi editorial di NYTD dan pengaruh potensialnya terhadap New York terus menjadi suatu bidang kekhawatiran. Selama beberapa dekade, industri surat kabar telah mengadopsi pemisahan antara operasi editorial dan operasi bisnis sebagai prinsip yang suci. Prinsip tersebut berkembang karena di awal sejarah industri tersebut, banyak pemilik yang tidak bermoral akan melakukan apa saja untuk menjual produknya. Kemudian penjualan iklan. Dalam penjualan iklan, mengintegrasikan operasi penjualan korporat telah merupakan tantangan sejak awal. NYTD sangat termotivasi untuk menjual ruang iklan situs web kepada pelanggan tradisional dari surat kabar tersebut. Dan yang terakhir adalah penjualan langganan. Pada awalnya terdapat kekhawatiran khususnya di bagian sirkulasi bahwa menawarkan isi surat kabar di internet gratis akan memberi pengaruh negatif terhadap penjualan langganan. Setelah mengumpulkan data ekstensif yang membandingkan jumlah pembaca situs web dan pembaca surat kabar cetak, kekhawatiran tersebut lenyap.
Pembaca web memiliki karakter yang berbeda secara substansial, lebih mudah, lebih mapan, dan lebih sekedar tersebar secara geografis. Kemudian, dalam survei dan kelompok fokus juga menghilangkan kekhawatiran bahwa registrasi online akan mencuri pelanggan. Sebagai akibatnya, situs web lebih dipandang sebagai aktiva pelengkap dan bukan sebagai pesaing. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.